Kalau bayangkan misalnya dalam 1 tahun itu, tahu sendirilah untuk kedai kopi atau warung kopi yang memang segmennya mahasiswa, itu ada beberapa bulan yang memang harus dimaksimalkan dan ada beberapa bulan yang memang kita harus sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Agus Arya di channel YouTube Agus Arya Bercerita. Duh, belum apa sih aku. Jadi gini ceritanya. Kemarin saya bikin postingan di IG, ya sedikit cerita lah. Nah itu kan, dan ternyata cukup viral. Dan banyak juga yang merasakan hal yang sama. Jadi biar nggak gagal paham atau salah paham, ini saya bikin versi panjangnya, tak ceritakan insya Allah sedetailnya. Jadi biar nggak biar nggak salah paham baik. Ben tahu kronologisnya itu seperti apa. Karena ini menurut saya sudah sangat keterlaluan sih. Oke sih, sebelum kita lanjutkan, tak tempat-tempat rokok sih. Karudut ben enak cerita. Oke, jadi gini. Buat yang belum tahu, ini sebenarnya bahas apa? Nah, ini saya sedang membahas rojali. Itu istilah saya dapat dari teman-teman yang komen di Instagram. Rojali itu rombongan jarang beli dan biasanya didominasi oleh mahasiswa-mahasiswa yang ngadain diskusi atau rapat di sebuah kafe atau kedai kopi, dan itu hampir bisa dikatakan orderan minim atau konsumnya minim. Jadi misalnya datang 20 orang tuh ya, yang order nggak ada separuhnya, nggak ada 10 orang, misal cuma 5 orang atau 3 orang, dan itu sering terjadi. Dan bahkan ternyata kemarin saya juga baru tahu karena diupload juga atau di-reupload oleh akun-akun cukup besar di Jogja, Merapi Uncover, Jogja 24 jam. Jadi dari komen-komen teman-teman yang punya usaha tersebut juga banyak sebenarnya yang mengeluhkan tentang hal itu, tentang fenomena rojali. Nah itu, makanya di sini saya ingin berbicara lebih banyak, berbicara lebih panjang. Karena kemarin saya cuma upload di Reels dan di TikTok, jadi waktunya hanya terbatas. Nah, di sini mudah-mudahan teman-teman semua, siapapun yang melihat video ini, mungkin baik dari teman-teman mahasiswa yang ada di Jogja, dan mungkin juga teman-teman dari owner atau pengelola kafe atau karyawan kedai kopi dan lain-lain. Jadi saya sampaikan untuk di warung saya sendiri pun memang tidak semua. Banyak kok teman-teman mahasiswa yang memang benar-benar support UMKM. Mereka kalau misal ngadain acara diskusi atau rapat, ada yang misalnya datang 20 orang, ya sesuai dengan mereka datang ordernya. Misalnya reservasi, terus kita kasih ketentuan seperti ini, mereka oke, kita oke, ya kita layani dengan baik. Nah itu banyak juga. Bahkan ada yang teman-teman dari mahasiswa itu yang dari luar Jawa juga banyak. Misalnya datang, terus orderannya juga bagus, dan kita pun juga welcome, dan bahkan sampai ada yang jadi temen. Banyak itu, nggak cuman nggak cuman sekedar customer kedai kopi jajan terus bayar mereka pergi, nggak. Bahkan sering memang sampai kita ngobrol-ngobrol panjang lebar di kedai kopi, sampai kita nyanyi-nyanyi gitaran, sampai kita bertukar pendapat, bertukar pikiran, atau sampai kita juga bertukar kontak atau nomor WA, itu banyak juga. Jadi nggak semua mahasiswa memang seperti itu. Itu saya bilang hanya oknum. Dan kenapa saya sampai bikin video seperti itu? Karena memang semakin kesini semakin semakin agak meresahkan. Jadi kalau bayangkan misalnya dalam 1 tahun itu, tahu sendirilah untuk kedai kopi atau warung kopi
yang memang segmennya mahasiswa, itu ada beberapa bulan yang memang harus dimaksimalkan dan ada beberapa bulan yang memang kita harus sabar. Nah, kalau memang pas di posisi dalam beberapa bulan yang kita bisa push untuk mencari omset, sedangkan waktu itu dihuni oleh rojali-rojalian, jadi nggak jalan kafenya. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Maksudnya untuk fenomena-fenomena bulan-bulan tersebut, misalnya kalau segmen mahasiswa itu ya paling nanti ada ajaran baru, terus ada libur mahasiswa. Aku yakin teman-teman yang punya usaha kedai kopi atau pengelola kedai kopi pasti tahu bulan-bulan apa, terus misalnya mahasiswa libur itu pasar seperti apa, dan misalnya nanti bulan Ramadan seperti apa, dan nanti misalnya musim hujan seperti apa. Nah, jadi nggak semudah atau nggak sesimpel yang mereka bayangkan. Jadi mengelola sebuah warung atau sebuah kopi shop atau sebuah kafe itu memang harus benar-benar detail. Nah, sedangkan kalau di bulan-bulan waktu kita untuk push orderan, waktu kita untuk push omset itu dihuni oleh rojali, ya bayangkan sendiri. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Dan kenapa saya beranikan diri untuk post di IG atau di TikTok? Karena memang sudah, menurut saya sudah kelewatan. Jadi bukan hanya karena tidak order aja, tapi sudah di taraf yang merusak properti warung. Contohnya misal ya kita pengadaan meja kursi untuk warung itu kan juga pakai dana, pakai anggaran. Tahu-tahu nongkrong rapat, nggak tahu kenapa meja itu banyak yang dicoret-coret, banyak yang ditipek-tipek, dan bahkan banyak yang dibolong-bolong juga. Kursi juga sempat ada yang ambrol buat gojek-gojekan sama teman-temannya, terus akhirnya jebol, ambrol, kita juga nggak kenakan cas. Bahkan ada juga yang gojek, terus akhirnya minumannya kesampluk, terus utah, gelasnya pecah, kita juga nggak kenakan cas. Jadi menurut saya kebiasaan seperti ini memang harus ada yang berani berbicara. Takutnya nanti akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi hal buruk yang terjadi di kedai kopi atau di coffee shop yang ada di Jogja. Lama-lama di Jogja tidak ada yang mau buka coffee shop atau kedai kopi yang kalau misalnya para pengunjungnya seperti ini. Nah, saya beranikan diri untuk speak up biar teman-teman dari mahasiswa atau oknum, saya sekali lagi, oknum mahasiswa yang seperti itu bisa sadar dan bisa mengerti tentang apa yang saya sampaikan. Jadi biar sama-sama enak, sama-sama jalan. Teman-teman mahasiswa juga punya tempat untuk berdiskusi, ngerjain tugas atau rapat, bisa punya tempat yang nyaman, dan kita juga melayani juga enak dengan setulus hati, dengan ikhlas. Tapi coba bayangkan misalnya kalau yang datang seperti orang-orang tersebut, siapapun saya rasa pasti akan lama-lama kesel. Itu pun sudah berjalan cukup lama dan kita hanya diam. Nah, makanya di video ini saya sampaikan dengan dengan kesadaran saya dan dengan kerendahan hati saya. Mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang memang kurang berkenan tentang apa yang saya sampaikan, jadi mohon dimengerti. Sebenarnya banyak untuk teman-teman pengelola kafe atau owner coffee shop yang merasakan seperti yang saya rasakan. Nah, mudah-mudahan ini juga cukup mewakili bagi teman-teman semua ya. Terus untuk bukan keburukan, ngomong keburukan kok jahat banget. Kebiasaan buruk teman-teman ini yang model-model rojali ini itu sungguh sangat miris. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin di video di IG saya, kita itu pakai jam operasional. Jam operasional kita buka dari jam berapa sampai tutup jam berapa, dan gaji pun
ke karyawan juga kita menyesuaikan sesuai dengan jam kerja mereka. Jadi misalnya kalau memang sudah waktu closing, minta tolong kesadarannya memang apa jenenge? Kok memang toh? Minta tolong kesadarannya kalau memang sudah closing ya nugasnya atau nongkrongnya besok lagi lah. Kalau memang mau panjang waktunya atau kalau memang mau sampai pagi, kan ada juga yang kafe buka 24 jam. Sedangkan di tempat saya itu buka hanya sampai pukul 1 dini hari. Jadi nggak 24 jam. Dan itu pun sering kita harus ngopiak-opiak dulu, dan sering juga yang diopiak-opiak juga merasa kayak gimana gitu. Padahal kalau dipikir-pikir harusnya kita yang emosi, harusnya kita yang mangkel, dongkol. Cuman kita berhubung ya namanya orang kerja, kita juga harus menjaga nama baik warung. Kita tuh serba salah jadinya. Jadi pokoknya apa ya? Ya miris lah. Wes lampune dipateni, udah apa jenenge? Kita sudah sampaikan hari ini kita closing jam sekian, mohon maaf ya, bla 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 bla. Keesokan harinya diulangi lagi setiap hari kayak gitu, dan kita harus berulang-ulang ngasih tahu kan ya, harusnya mereka sudah tahu. Harusnya nggak sampai kita berulang-ulang untuk menyampaikan hal seperti itu. Dan ini biasanya yang sering terjadi juga, paling nggak suka itu nyampah loh. Sampah kita pas waktu buka itu suruh order, disodorin menu tuh dengan polosnya jawab tidak mau order lah. Terus bayang dalam pikiranku, lah kowe rene meh ngopo nek rame jajan meh order meh ngopo, meh nunut nugas, meh nunut rapat, nunut ngobrol. Ya oke lah nunut ngobrol, tapi ya mbok ya minta tolong di apa jenenge ya. Ya dilarisi juga, namanya juga warung, buka usaha warung makan atau minum kan ya dengan harapan do order makan atau minum. Wes ora order, ketika closing kita suruh pergi nggak pergi, dan akhirnya kita yang ngalah. Akhirnya kita ya wes lah, karena aku juga memikirkan jam kerja teman-teman juga, jadi aku ya wes ditinggal aja nggak apa-apa, nanti tak tungguin. Kadang aku ngalahin trimo nunggu dewi, trimo nunggu tekan sak mulihmu. Tapi kadang misal aku memang nggak bisa nunggu, ya aku pulang, dan terpaksa itu harus pulang dengan rasa kekhawatiran yang sangat besar. Gimana nggak khawatir, warung udah tutup, nggak ada yang jaga, terus di situ masih banyak orang, kan siapa aja pasti juga merasakan hal yang sama. Paginya itu padahal itu kan nggak, pas waktu buka kan disuruh order nggak order ya. Keesok harinya itu tahu-tahu banyak botol minuman kemasan, banyak makanan. Ono sing nggawa cilok juga, saus sampai ngerepet-ngepet tekan dindi. Yang paling menyebalkan lagi, tisu atau kertas straw, kertas yang bungkus sedotan itu di apa jenenge? Disobekin sampai kecil tuh, sampai yang bersih tuh. Aduh. Aku kadang sok mikir teman-teman yang kerja itu. Ya masa ini harus di apa ya? Kayaknya orang-orang pintar juga, karena orang-orang berpendidikan, orang kuliah, tapi kok perilakunya seperti itu. Nah, dengan hal itu, dengan semakin menumpuknya keresahan saya, akhirnya saya beranikan diri untuk menyampaikan ini di sosial media. Ya wes, kayaknya segitu dulu. Nanti misalnya ada pertanyaan atau apa, di komen aja, nanti insya Allah tak jawab. Sekali lagi saya mohon maaf pada semua pihak, mungkin ada yang tersinggung dengan ucapan saya. Ya mohon dimaafkan, ini hanya menyampaikan keresahan saya, dan ini memang saya rasa cukup mewakili banyak orang juga, atau mewakili banyak teman-teman pengelola kafe atau owner yang ada di Jogja. Jadi maju terus, pokoknya jangan apa jenenge ya, semangat terus untuk teman-teman yang lain. Dan saya sampaikan juga minta maaf untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jogja. Saya sekali lagi, tidak semua ya, tidak semua, itu hanya oknum. Jadi mohon jangan salah paham, ini saya sampaikan hanya oknum saja. Sebenarnya masih banyak lagi yang kebiasaan rojali-rojali ini yang sangat menyebalkan. Tapi kayaknya untuk video kali ini saya cukupkan sekian.
Itu aja, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan atau menyampaikan pernyataan saya. Oke, segitu dulu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.